saya dalam bentuk PDF. Oke, mau ada yang mau bantu? Pak Suprianto mungkin mau bantu? Tidak, oke. Ya, Ibu belum bisa. Lindriawati tidak? Tidak mau bantu? Tidak kompak ini kelas ini kayaknya, Pak. Tidak ada Iya, kesempatan. nanti gampang. Sebentar mau jadi kompak sendiri dong. Oke, siap. Saya Izin kasih ke kompak itu. Saya kesulah lagi, Pak. Silakan sesuaikan rencana. Aman sudah. Ya, siapa lagi yang mau? Saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaitun Lasawedi, asal dari Ampana, bekerja di SDN Tutung, Walia Kepulauan. Terima kasih. Balik kasih. Siapa lagi? Selamat pagi, nama saya Hening Gawaisi, saya berasal dari Lubuk Banggai. Saya tugas di Kepulauan Desa Tumbulawa. Terima kasih. Hening Gawai ya? Iya. Siapa Baik, lagi? terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurmawati Ensama, asal Lubuk Banggai, Kecamatan Pagimana. Tempat tugas di SDN Tongidun, Kecamatan Walia Besar. Oke. Terima kasih. Balik kasih. Siapa lagi? Baru Saya, 8 Pak, orang. izin. 2 orang lagi ya. Nama saya Muhammad Reski Lakoro. Saya berasal dari Desa Kolami, Kecamatan Walia Kepulauan, Kabupaten Tojono. Tempat tugas saya di SDN Negeri Milop, Kecamatan Walia Kepulauan, Kabupaten Tojono. Terima kasih. Siapa lagi? Satu orang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Lindriawati Astuti Aritonang, dipanggil Lindri. Saya bertugas di SMP Negeri 7 Lubuk. Lindriawati Astuti. Status. Oh, Suprianto bertanya status belum saat. Ya, sudah. Baik, 10 orang ya. Ebenezer, Devi, siapa semua ya? Saya lihat dulu posisi ini nama-nama ini. Ebenezer, Devi. Kalau salah namanya saya sebutkan, tolong dibenarkan ya. Pirsa, Suprianto, Andi Mitra, Zaitun, Hening Gawai, Nurmawati, Reski Lakoro, dan Lindriawati yang terakhir. Ya, yang ditanyakan statusnya. Semestinya kan kalian mesti harus sebutkan sendiri itu 3 hal. Ya, ini awal dari pembelajaran. Kalau di saya mengajarkan wawasan kebangsaan itu gampang-gampang susah. Ya, sekarang kalau kalian baru mau ingin tahu seperti apa wawasan yang pegawai negeri itu miliki, ya. Seperti apa ya? Ini saya ajarkan kalau memperkenalkan diri. Nanti kalau saya berbicara, Anda mau ingin masuk, Anda mesti harus sebutkan namamu dulu. Itu aturan. Jadi misalnya saya mau masuk di dalam pembicaraan ini, oke, saya Said. Jangan saya mau ingin menyampaikan sesuatu. Apa yang kamu sampaikan kalau kau tidak tahu siapa namamu? Ya. Izin, saya Said mau menyampaikan sesuatu. Ini pembelajaran awal. Karena belum didapatkan sehingga saya tadi tidak tegur. Tetapi ini adalah bagian bagaimana kalian bisa memiliki wawasan terkait dengan wawasan kebangsaan yang akan kalian dapatkan hari ini. Ya, kebersamaan itu mudah, gampang ketika kalian sudah masuk di dalam lingkup pembelajaran. Pasti akan ada kebersamaan di sana. Ya. Tapi di awal minimal tahu dulu ketika mau menyampaikan sesuatu, sebutkan namamu. Saya Said mau ingin menyampaikan sesuatu, Pak, izin. Saya Said mau ingin menyampaikan sesuatu, itu aturan. Ya, ngajar ajak bagaimana supaya kita punya nilai dulu, ya.
Kadang-kadang ini sepele, tapi dia selalu mengandung sejuta makna. Pegawai negeri harus punya rasa, kalau perkenalan sudah tadi. Statusnya nanti kalian saling chat sesama teman yang ada di dalam kelompok Zoom ini. Kelompok 3, kelompok 4? Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Jadi harus punya rasa kebersamaan, saling mendukung. Siapa coach dan siapa yang sudah ada tertulis di Kolabjar, kalian punya coach siapa? Halo, kenapa diam? Sudah Pak, sudah. Siapa dia? Siapa dia? Untuk 83 Pak Reza. Silvani Kusuma. Itu host saudara. Coachmu siapa coach? Ibu Yang akan membimbing. Silvani Kusuma. Ibu Silvani Kusuma. Silvani Kusuma. Dokter Gigi Silpana, ya? Silvani. Silviani Kusuma, oke. Oke, baik, nanti saya pandu dia supaya bisa mudah dan gampang untuk kalian dapatkan sesuatu dari awal. Tapi minimal etika bermain berwawasan dulu yang saya coba ya. Tadi kalau di awal, nanti sebentar saya tanyakan apa yang Anda ketahui dan apa yang Anda pahami terkait dengan wawasan. Tetapi di awal tadi sudah kita dapatkan pembelajaran awal untuk diminta melapor. Ya. Ketika diminta melapor, kalian harus paham semua bahwa pelaporan itu tidak seperti yang kita ketahui bersama, tetapi dia ada aturan main, saudara. Ada aturan main. Seperti apa aturan main? Ketika Anda diminta untuk melapor di awal, Anda sudah harus duluan mempersiapkan peserta. Bagaimana caranya? Gampang. Tidak usah pakai seluruhnya seperti tadi dibilang seluruhnya. Seluruhnya itu berarti menandakan biar widai suara harus siap. Tetapi kalau hanya Anda yang diminta untuk membacakan doa dalam artian awal mula pembelajaran itu untuk peserta. Untuk peserta, duduk siap, gerak, tidak usah seluruhnya, tidak usah. Ya, karena kalau seluruhnya semua yang ada di dalam Zoom ini harus duduk siap. Paham ini? Paham. Ya, paham, Ya. Pak. Jadi tidak usah pakai seluruhnya, tetapi untuk peserta, duduk siap, gerak. Mengawali kegiatan berdoa mulai. Tidak usah pakai mengawali kegiatan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Islam akan berdoa menurut agama Islam. Kristen pasti akan berdoa menurut agama Kristen, tidak tertukar itu. Ya. Jadi untuk peserta duduk siap, gerak. Mengawali kegiatan berdoa mulai. Kasih kesempatan mereka yang lain mau berdoa. Jangan Anda begitu berdoa mulai, doa selesai. Itu sama dengan memburu kecepatan berdoa. Jadi harus ada intervalnya ya. Ya, minimal baca Alhamdulillah sampai selesai, baru Anda doa selesai. Paham ini? Nanti sebentar saya tes. Setelah doa selesai, untuk peserta istirahat di tempat gerak, atau duduk istirahat gerak, boleh. Ini ingat baik-baik. Jadi ketika diminta untuk kelompok saya, untuk menyampaikan ini, sudah harus bisa siap. Oke, ini wawasan ya. Kalau kalian tidak punya wawasan tentang itu, aduh berat. Ketika ketemu orang dan ketemu siapa saja, kalian tidak ada etika nanti. Oke. Ada yang mau coba? Ada yang mau mencoba? Siapa ada Pak? Penting. Saya sebagai ketua kelas. Ya. Silakan. Ya. Baik teman-teman, mungkin kita tidak usah lagi pakai teman-teman, ya. Sudah ditahu. Kau saya kan bilang tadi. Aduh, aturannya tidak lagi pakai teman-teman. Apa sudah ditahu kau berteman dengan kami. Tapi kalau ya, saya mesti harus agak sedikit tegas dan keras ya, supaya kalian jadi. Ya Pak, ya. Jadi apa? Kalau saya tegas dan keras supaya kalian Disiplin. jadi cerdas yang dibutuhkan di sini. Ya, oke, silakan. Seperti apa yang kau ketahui? Ya.
bagi peserta. Duduk siap, gerak. Untuk peserta, bukan bagi peserta. Kalau bagi itu kau bagi-bagi berarti. Aduh. Iya, maaf. Ulang. Ulangi. Ya, sebutkan ulangi supaya kau tahu bahwa Ulangi, kau salah. Ya, ulangi. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Untuk memulai pembelajaran. Berdoa, mulai. Sudah. Berdoa, diam? selesai. Untuk Ada yang peserta, mau koreksi? duduk istirahat. Ada yang mau koreksi, silakan. Ada yang mau koreksi apa yang salah, apa yang benar? Ada yang mau koreksi, silakan. Belum ada yang mau koreksi. Jadi saya ulangi yang benarnya seperti ini ya. Kalau di room besar, ketika diberi kesempatan untuk berdoa, kalian yang mau dan mampu itu di wawasan kebangsaan hanya ada 3 yang akan kamu dapatkan. Ya, mau, mampu, dan tahu, mau, dan mampu. Tahu, mau, dan mampu. Ketika kamu tahu, kamu mesti harus mau. Ketika kamu mau, kamu mesti harus mampu. Itu 3. Di dalam wawasan ada 3 hal yang perlu diketahui, yaitu tahu, mau, dan mampu. Tahu, mau, mampu. TMM. Ya. Ketika kamu tahu, kamu mesti harus mau dan harus mampu. Jadi ketika ditunjuk untuk berdoa, baik, langsung untuk peserta, duduk siap, gerak. Ya. Lapor. Harus ada laporan. Lapor peserta diklat prajabatan angkatan 83 atau Una siap menerima materi atau siap melaksanakan doa atau siap menerima materi, ya. Dijawab oleh penerima materi, ya. Tadi seperti Pak Bahrun sampaikan tadi. Laporan diterima, awali dengan doa, laksanakan. Yang disebutkan laksanakan. Ya, gitu. Jadi setelah dibilang laksanakan, tahu langsung melapor. Apa sudah selesai melapor, langsung laksanakan. Apa pelaksanaannya? Mengawali kegiatan, berdoa, mulai. Mengawali kegiatan, berdoa, mulai. Tidak usah lagi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau lama. Mengawali kegiatan, berdoa, mulai. Kedengaran suara saya? Iya, Pak. Ya, Kedengaran, Pak. Mengawali kegiatan, berdoa, mulai. Doa, selesai. Kasih ada interval. Untuk peserta, istirahat di tempat, gerak. Itu pelaporan awal. Pelaporan akhir, gampang. Ada yang sudah tahu pelaporan akhir? Belum, Pak. Jadi kalau belum, ini sudah ya, saya kasih tahu nanti sebentar kamu ropol antara yang pertama dan yang kedua. Penerimaan materi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan diterima, akhiri dengan doa. Mengakhiri kegiatan, berdoa, mulai. Doa, selesai. Untuk peserta, istirahat di tempat, gerak. Itu yang akhir. Jadi harus bisa bedakan yang penerima, yang membalas, dan kalian yang melaporkan. Harus bisa diterima. Ada yang mau coba? Silakan. Supaya ini cepat-cepat selesai ini wawasan. Halo, ada yang mau coba? Silakan. Ya, Pak. Apa dia? Saya Tirsa, Pak. Ya, gitu. Itu yang awal. Saya, Pak. Saya siapa? Saya Tirta, Pak. Ya, langsung. Untuk seluruh peserta, duduk siap, gerak. Lapor peserta latar angkatan 83 yang menerima materi. Laporan diterima, awali dengan doa, laksanakan. Untuk berdoa, mengawali kegiatan berdoa, mulai.
Untuk seluruh peserta istirahat. Doanya belum selesai. Habis doanya, mampus kita belum. Berdoa selesai. Untuk seluruh Ingat itu. peserta istirahat siap. Istirahat gerak. Istirahat di tempat gerak, ya. Harus tahu, mau, mampu, ya. Salahnya tadi di mana? Ada yang bisa koreksi? Supaya saling mengoreksi dulu. Ada? Salahnya di mana tadi? Doanya terlalu lama, tidak ada akhir, ya. Iya Pak, tadi di bagian berdoa selesainya tidak ada. Jadi harus ingat ada doa selesai. Supaya ditahu bahwa kalian berdoa ada batasan. Siapa lagi yang mau? Devi mau? Saya Pak. Mau Silakan. Lapor saya Devi Pak. Oke, untuk peserta duduk siap gerak. Lapor Tuna Latsar 83 siap menerima materi. Latsar 83 Kabupaten Tojo Una-Una. Oke Pak. Jangan Touna lebih dulu. Izin Pak Eben. Pak Eben kameranya kenapa mati Pak Eben? Jaringannya kurang bagus, Pak. Jaringan Ya, kurang Pak. bagus, kamera mati Pak. Oh, luar biasa sekali jaringan di Ampana ya. Ya maaf Pak, ada masalah kamera ini Pak. Boleh Pak, saya keluar dulu kemudian masukkan Oke, kembali boleh. Pak. Silakan. Iya Pak, Ya, mohon izin, silakan Pak Said. izin live. Ya, Devi, diulang tadi apa yang kurang. Jadi kalau keadaan salah harus bilang ulangi, ya. Itu bagian dari koreksi bahwa Anda salah. Ulangi, saya ulangi Pak. Untuk peserta duduk siap gerak. Lapor Latsar 83 Kabupaten Tojo Una-Una siap menerima materi. Laporan saya terima, awali dengan doa, laksanakan. Untuk mengawali kegiatan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, jadi sebelum Anda menyampaikan doa itu kan ada penyampaian dari laporan diterima, awali dengan doa, laksanakan. Ikuti penyampaian terakhir dari laksanakan. Anda juga sebutkan laksanakan, ya. Bahwa itu perintah, Dari yang menerima, Anda mesti harus ulangi apa kata terakhir yang dia sebutkan. Misalnya, dia sebut laporan saya terima, awali dengan doa, laksanakan. Laksanakan, kau mesti harus ulangi itu kata laksanakan. Ya, semua yang lain ikut ya. Apa yang mau yang terakhir? Siapa? Supaya Saya mau... Miftah, Pak. Silakan Miftah. Yang terakhir ya. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Lapor, peserta Diklat Prajab 83 Tojo Una-Una, siap menerima materi. Laporan saya terima, awali dengan doa, laksanakan. Laksanakan. Mengawali kegiatan berdoa dimulai. Selesai. Untuk peserta, duduk istirahat, gerak. Ya. Yang terakhir, coba yang terakhir. Yang terakhir. Yang akhirnya sudah selesai semua kegiatan. Oh iya, Pak. Untuk peserta, duduk. Iya. Langsung melapor, Pak. Iya, langsung coba. Mana? Sudah betul? Sudah, langsung. Lapor. Untuk peserta. Lagi, kalau yang di akhir sudah lagi pakai lapor deh. Oh iya. Ya, jadi cuman duduk siapkan sudah betul. Untuk peserta duduk siap sudah betul ya. Oh iya. Duduk siap. Lapor penerimaan materi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Ulangi. Jadi untuk peserta duduk siap, gerak. Mengakhiri kegiatan, berdoa, mulai. Tidak lagi pakai lapor. Ayo. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Penerimaan materi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan saya terima, akhiri dengan doa, laksanakan. Laksanakan. Untuk mengakhiri kegiatan, berdoa dimulai.
berdoa, selesai. Untuk peserta, duduk istirahat, gerak. Ya, seperti itu ya. Jadi sudah ada yang bagus, nanti yang lain tinggal membenarkan, tanyakan kepada Andi ketika kamu lupa. Ya, apa yang disampaikan Andi itu sudah betul dari awal dan akhir. Jadi itu tadi laporannya pendek-pendek, saya tidak kasih yang panjang-panjang. Kalau yang panjang-panjang kalian setengah mati. Lapor peserta prajabatan calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 83 Kabupaten Tojo Una-Una jumlah 34 orang. Berapa orang semua kalian? Kalian keseluruhan dalam Zoom ini berapa orang? Keseluruhan bukan kelompok, tapi untuk keseluruhan Tojo Una-Una. Berapa? 74. Loh, itu dua angkatan. Satu angkatan. 40. Bingung kan? 40, Pak. 40 berarti 10-10 ya. Oke. Dan sebagai bentuk kita terhadap bela negara, jadi 10-10. Harus 10 itu jadi laporannya panjang-panjang. Ya, jadi saya ambil tadi yang pendek-pendek saja ya. Kalau yang panjang itu seperti ini. Lapor peserta prajabatan calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 83 Kabupaten Tojo Una-Una jumlah 40 orang lengkap siap menerima materi. Wow, ada yang hafal? Ada yang hafal? Lagi Pak, boleh? Ibu Nuni. Ya. Ibu Nuni. Ibu Nuni. Ibu Nuni. Ibu Nuni. Ibu Nuni. Ibu Nurmawati. Nurmawati. Ibu Nuni. Tidak, Ibu Nuni panitia, Pak. Oh, panitia. Ada yang masuk di dalam dia? Di dalam Zoom ada? Iya, di sini. Iya. Oke, silakan, Pak. Silakan. Oke. Oh, ada Ibu Nuni. Oh, dia tidak dengar ini. Cuman gambar fotonya aja dia kasih lihat. Sama saya ada Nurmawati, ada Ibu Nuni juga dari Prof. Sultan. Wow, keren. Oke, saya lanjut. Permisi Pak, mohon izin sebentar. Mau tanya, apa cuma saya sendiri yang tidak dengar suaranya Pak? Atau ada teman-teman lain yang sempat tidak dengar suara dari pemateri? Sama, saya juga. Sama, Kak. Sama-sama, saya juga. Kayaknya tak keluar. Sudah, masa ulang. Ya, memang begitu. Ini jaringan mau dilawan. Jaringan tidak ada yang bisa lawan. Yang lawan cuma udara angin. Oke, baik. Sekarang saya mau pengen ketahui dulu terkait dengan apa yang kalian ketahui tentang wawasan kebangsaan. Waktu kita sedikit. Saya Miftah, Pak. Silakan Miftah. Apa yang kau ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan yang saya tahu itu sebagai konsep atau pandangan kita sebagai warga negara Indonesia dan dilandasi dengan kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia, Pak. Betul. Oke. Ada yang lain? Saya mau menambahkan sedikit saja Pak sebagai Saya siapa? Saya Devi. Ya, ada Pak. Itu aja susah. Oke, silakan Devi. Iya. Tadi menambahkan dari penjelasan Ibu Andi Miftahul mengenai kesadaran kita sebagai warga negara, saya menambahkan bahwa kesadaran sebagai warga negara itu apa saja. Misalnya kita mampu bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan mampu bertanggung jawab dan mampu
mampu berbuat sesuatu yang lebih terhadap masyarakat. Seperti itu Pak Kol dari saya. Terima kasih. Iya, ada lagi yang mau tambahkan? Oke Pak, terima kasih. Saya namanya Supriyanto Maong Pak. Silakan Supriyanto. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu suatu cara pandang tentang bangsa maupun masyarakat secara pribadi akan kecintaannya terhadap tanah air, itu saja Pak. Dalam artian konteks, kalau dia sudah cinta sama tanah air, berarti dia mau membela negara, bahkan lebih di atas pengorbanan secara pribadi. Bukan hanya untuk menguntungkan pribadi, tetapi dia melepaskan segala sesuatu konsep itu untuk kepentingan bangsa dan negara, Pak. Boleh. Ada yang mau tambahkan lagi? Begitu luas ini wawasan. Saya Indriawati Astuti, Pak. Ya, silakan Astuti. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri maupun lingkungan, baik itu bermasyarakat, bernegara, dan bersosial untuk ya kesejahteraan, kemerdekaan yang pada saat ini, dan kemerdekaan baik itu untuk negara dan untuk diri kita sendiri. Apa lagi? Ada yang mau lagi? Saya Eben, Pak. Saya Eben, Pak. Ingin sedikit menambahkan wawasan kebangsaan itu menurut saya adalah cara pandang kita sebagai warga negara, terutama dalam berbangsa dan bernegara yang dilandasi atas Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, di mana kita mau rela berkorban demi membela bangsa dan negara dengan tujuan untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Ya, Zaitun, Pak. Silakan Zaitun. Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenali diri kita sendiri, lingkungan, terus mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Itu, Pak. Lagi. Sedikit saja Pak, intinya kalau yang saya pahami tentang wawasan kebangsaan sangat luas, tapi yang paling saya pahami bagaimana cara kita mencintai tanah air kita sendiri, itu saja Pak. Apa lagi? Ada lagi yang lebih tepat dalam wawasan kebangsaan itu hanya sedikit dia. Ini yang kalian sampaikan sudah kena, tapi ada yang lebih pas dan lebih mantap untuk calon pegawai negeri sipil. Ada? Tidak usah malu-malu, yang lain diam itu emas, tapi kalau kalian diam bikin saya cemas. Kalau saya yang diam, kalian yang pasti akan cemas. Jadi diam itu emas, tapi diam akan mencemaskan orang-orang, termasuk saya. Jadi jangan diam. Sambut apa yang saya bilang. Saya kasih kesempatan kalian, sejauh mana kalian paham tentang wawasan yang ada di sekarang. Sebutkan, bisa jadi ada yang sudah kena tadi, tapi meleset lagi. Ada yang belum, sudah mau hampir kena, dia alihkan ke yang lain. Sudah masuk. Tapi yang lebih tepat itu ada. Silakan. Tidak usah malu-malu. Tirsa, Pak. Silakan Tirsa. Menurut saya wawasan kebangsaan adalah cara pandang saya sebagai warga negara Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara, di dalam saya menjalankan tugas tanggung jawab saya di sini. Saya sebagai guru. Gitu, Pak. Masih ada lagi? Semua dulu saya mau ingin bicara terkait dengan wawasan yang kalian ketahui dan paham. Ya, saya Hening, saya mau menambahkan sedikit. Jadi wawasan jangan sedikit-sedikit, banyak-banyak juga tidak apa-apa. Jadi wawasan kebangsaan itu yaitu cara pandang bangsa Indonesia untuk memahami jati diri dan untuk mencapai tujuan nasional berdasarkan yang berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar. Ya, terima kasih. Iya, siapa lagi? Saya coret-coret di sini yang sudah ini. Ada nama kalian. Ya, Pak. Yang mau nilai juga tidak apa-apa. Ayo, siapa? Siapa? Muhammad Rizky Lakoro. Silakan. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. Terima kasih, Pak. Ya, kembali kasih. Siapa lagi? 2 orang lagi. Sudah, habis semua. Sudah, Pak. Ternyata apa yang kalian sampaikan tidak ada yang tidak benar, semua benar. Ya. Tetapi inti bagaimana ketika kita sudah masuk ke wawasan yang sebenarnya adalah bagaimana Anda bisa tumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan di dalam diri dulu. Ya, tadi dalam kelompok masih tahambur. Bagaimana kalian bisa satukan dulu kelompok ini supaya timbul rasa untuk bisa satu dalam satu penyampaian. Ya, kalau saya mau ingin sehati dalam sehari. Ya, dalam penyampaian ini saya mau ingin sehati dulu. Bagaimana kalian bisa paham apa yang saya mau sampaikan kalau saya tidak sehati. Nanti kalau kalian sehati dengan saya, apa yang sedikit saya sampaikan akan bermakna banyak buat kalian. Ya, itu jadi mesti harus apa tadi? Menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan. Itu. Ya. Yang kedua, kita mesti harus tumbuhkan rasa memiliki. Kalian tidak merasa memiliki bahwa kalian ada hidup di negeri Indonesia ini? Ada, Pak. Ya, ada. Kalau kalian hidup di Malaysia mungkin seperti ini. Ya, harus tumbuhkan dulu rasa memiliki apa yang ada di dalam lingkup Indonesia pada umumnya. Ya. Itu akan timbul rasa apa? Patriotisme dalam diri. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Ini yang akan menumbuhkan rasa memiliki jiwa yang besar. Itulah yang disebut dengan apa? Patriotisme. Ya, kalian adalah orang-orang yang akan selalu membantu masyarakat ketika sudah masuk ke lingkup pemerintah. Itu di daerah maupun di pusat. Ya. Yang ketiga apa? Memiliki rasa apa? Sadar dulu. Ya. Tanggung jawab sebagai warga negara. Apa rasa tanggung jawab yang kalian miliki? Itu yang harus ditumbuh kembangkan, saudara. Jadi 3 hal ini itu yang sudah mesti harus kalian tahu, mau, dan mampu untuk kalian kemukakan kepada orang-orang. Ya. Itulah yang disebut dengan teori sejarah. Kalian mesti harus tahu juga itu sejarah seperti apa bentuknya, supaya kalian tidak dibodohi orang ketika kalian sudah masuk ke lingkup pemerintah itu. Jadi harus tahu dan mau untuk semangat yang memotivasi diri sendiri untuk orang lain. Kadang-kadang kita begitu datang untuk memotivasi orang lain yang datang memotivasi dulu, baru kita termotivasi untuk memotivasi orang lain lagi. Harus diri ini yang termotivasi lebih dulu untuk bisa mengembangkan motivasi kepada orang lain. Ya, itulah yang disebut dengan mampu. Anda punya kemampuan lain di dalam lingkup pemerintah, baik di daerah. Makanya kalian yang dipilih, bukan orang yang terpilih. Kenapa saya bilang orang yang dipilih? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa dijelaskan kenapa yang dipilih bukan yang terpilih? Oke, secara logika kalau yang terpilih itu sesaat, bro. Bupati terpilih 5 tahun, kalau dia bagus bertugas, dia akan terpilih kembali. Kalau tidak, no, don't say. Kalian orang-orang yang dipilih. Kenapa yang dipilih? Karena tidak mungkin mau dipilih kembali ketika kalian sudah terpilih. Kalian orang-orang hebat, terpilih dalam pegawai negeri sipil. Ya, pilih kalian, bukan orang yang terpilih. Itu yang maksud saya, sehingga ketika saya menginginkan sesuatu, saya mesti harus tahu dulu dan mau untuk bisa menyampaikan, untuk bisa mampu orang lain dengarkan. Jadi tahu, mau, dan mampu. Itu wawasan, ya, dalam 3 hal yang di awal tadi. Terkait dengan itu, adakah yang tahu dengan astagrata? Seperti apa itu astagrata?
konsep Astagatra. Konsep Astagatra. Ada yang tahu? Coba saya mau dengarkan dulu terkait dengan itu. Kita pangkas-pangkas saja ini karena waktu jalan terus ini. Sampai jam berapa kita? Jam 11 ya? Sampai jam 11 kita. Siapa? Eben sebagai ketua. Apa ya? Jam berapa kita sampai jam berapa? Tadi penyampaian. Dari jam 12. Jam 12.15. 12.15, Pak. 12.15. Iya. Ya. Ada yang paham tentang Astagatra? Coba, kalian sudah baca kah? MOC, sudah? Kalau tentang izin Pak, saya Devi. Nggak apa-apa. Akhirnya jadi tahu juga. Oke, silakan Devi. Minta maaf Pak kalau salah, cuman kalau sepengetahuannya saya, Astagata itu cara pandang kita tentang kebangsaan. Maaf kalau salah. Ya, yang lain? Saya Lindriawati, Pak. Kalau menurut saya konsep Astagrata itu hubungan manusia, kehidupan dengan budaya. Aspek kehidupan. Oke. Yang lain? Saya Nurmawati. Ya, Nurma, silakan. Ingin menyampaikan bahwa menurut saya Astagrata itu mengenai aspek kehidupan bangsa Indonesia yang mencakup aspek kehidupan bangsa Indonesia. Terima kasih. Yang lain? Saya Miftah, Pak. Ya, silakan. Menurut saya Astagrata itu yaitu aspek-aspek yang mendukung ketahanan nasional negara Indonesia. Ya. Ada yang ingin membenarkan lagi terkait dengan ketahanan nasional? Ada? Seperti apa itu ketahanan nasional yang Anda pahami? Di aspek ada 8 di sini. Ya, minimal 3 dapat kau sebutkan, nanti baru bagi dengan orang lain juga. Supaya mereka tahu bahwa ada juga itu yang disebutkan di situ. Silakan. Yaitu aspek kehidupan sosial. Ya, ada cukup. Grata. Sudah, cukup. Satu saja. Yang lain juga mesti harus bisa menyampaikan. Apa? Yang lain apa? Ben, Pak. Yang berikutnya adalah aspek sosial yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, Pak. Ada lagi yang mau tambahkan? Silakan. 8 yang ada. Itu masuk dia. Halo. Kenapa diam? Halo. Masih ada yang mau ditambahkan? Selain Eben. Saya Nurmawati. Salah satu aspek ketahanan nasional yaitu aspek alamiah, kemudian aspek sosial, cukup. Aspek geografis. Sudah. Yang lain lagi, kasih kesempatan yang lain. Apa lagi? Wih, berat. Penduduk. Itu baru aspek kehidupan nasional. Belum lagi ada aspek lain itu Trigatra ada. Itu juga nanti saya akan tanyakan ke kalian seperti apa yang kalian pahami itu supaya kita bisa saling sharing untuk bisa dapatkan sesuatu yang indah dalam pembelajaran wawasan kebangsaan, saudara. Ya. Jadi wawasan kebangsaan itu luas, seluas mata memandang, sejauh telinga mendengar, sedekat apa hatimu dengan hati orang yang memberi ilmu. Kedengaran suara saya? Iya Pak, terdengar. Benar.
Aduh, berat. Itu baru satu aspek itu, ada aspek Trigatra. Seperti apa yang Anda ketahui tentang aspek Trigatra? Saya Ben, Pak. Kalau aspek Trigatra, alamiah, Pak. Aspek alamiah yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah itu sendiri, Pak. Apa lagi? Saya Tirsa, Pak. Tirsa. Kalau yang aspek Trigatra itu meliputi lokasi geografisnya kita, keadaan dan kekayaan alam, kemudian keadaan dan juga kemampuan dari penduduknya. Anda harus bisa punya kemampuan terkait daerah tempat Anda bekerja. Kalau Anda tidak punya kemampuan untuk bisa beradaptasi di sana, maka siap-siap Anda akan tergeser dari sana. Ingat, Anda bertugas selama 10 tahun baru bisa pindah, Nyong. Jadi Anda harus punya wawasan terkait apa yang Anda dapatkan di tempat kerja Anda, supaya wawasan itu tetap berkembang, tetap bertambah. Ya, itu prosesnya. Trigatra sudah, ada geografi, ada apa tadi lagi? Kependudukan. Ya. Minimal kalian ketahui tentang alam di sana. Kalau setahu saya di Ampana itu banjir kurang, tapi air banyak. Ya. Air banyak, tapi banjir kurang. Tapi kalau dia datang satu kali dia sisir ke sana, kalau habis semua Ampana. Jadi itu yang Anda harus tahu tentang lingkungan alam di sana. Ya, hidup di pulau-pulau oke, banyak makan ikan, tapi jangan kasih orang lain datang ambil ikan di sana. Sana ikan gagah-gagah itu ikan. Ya, bahkan orang Barat datang untuk melindungi ikan di sana. Kalian tidak. Pokoknya yang penting tetap pancing sudah masuk balanga. Ya. Kalau orang Barat itu ikan sunu dia dorang kasih, berani kalau dorang bayar malah. Saya pernah di sana itu ada orang kampung piara ikan sunu di dalam bubuk, datang orang Barat minta beli, dia tidak mau jual. Dia beli mahal lagi. Yang tadinya dijual 5.000 10.000, 50.000 1 kilo, dia mau beli 250 1 kilo, tidak dijual sama orang kampung. Tengah malam dia datang, dia kasih keluar ulang itu ikan, dia datang robek itu DP bubuk. Pagi-pagi sudah ada ikan setelah pas semua, di situ nggak kempes. Ya, itu mereka punya kecintaan terhadap kita begitu tinggi, kenapa kita tidak? Ya, minimal itu ya. Kalau Pancagatra apa? Saya 5 aspek sosial. Apa? Pakai aturan main, saudara. Sebutkan namamu. Baik-baik. Saya di sini catat. Kalian tidak mau nilai. Waktunya saya Tirsa, Pak. Pancagatra adalah aspek sosial yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi jangan berebut. Setelah saya bilang saya nilai, jangan berebut. Saya tahu orang-orang yang mau menyampaikan itu. Ya, aku kasih kesempatan lah. Makanya saya bilang jangan diam. Saya tahu, ini saya baru belajar dengan hal ini, baru sudah mendekat pensiun ini. Berikan kesempatan yang lain supaya saya tahu ini ya. Ada yang diam, tapi justru yang diam yang mencemaskan orang lain. Ada yang cerewet, ya asal bunyi saja. Asbun, tahu asbun? Asal bunyi. Ya, tapi ya kalau baca, semua orang tahu kalau baca. Tapi bagaimana pengetahuan yang Anda ketahui itu sudah tertempel di kepala, sudah tertempel di penyampaian. Kadang ada yang sesuai dengan hati, tapi tidak sesuai dengan pikiran. Kelihatan tangan saya? Halo? Di kamera kelihatan. Ada yang sesuai dengan hati, pikirannya tidak sesuai. Kenapa saya tunjuk begitu? Hati, pikiran. Kenapa? Ada yang tahu kenapa saya tunjuk begitu? Ada yang bisa lihat tadi saya tunjuk? Hati dan pikiran harus seirama. Hati dan pikiran harus seirama. Hati itu ada, pikiran itu ada di bawah, tapi hati itu ada di atas.
Ya, ketika kita jujur untuk menyampaikan sesuatu, kejujuran terhapus dengan keikhlasan. Jadi harus ikhlas dan jujur menyampaikan sesuatu agar bisa melekat. Kadang ada yang terpikir untuk bisa disampaikan, tetapi hati berat untuk menyampaikan. Karena kenapa? Takut nanti orang tersinggung, takut nanti salah, takut nanti, semua takut. Ya, maka dia tidak terucap. Dia terucap tapi tidak sesuai. Tapi kalau ada yang dari hati, diolah oleh pikiran, dia keluar bagaikan air yang mengalir. Dapatkan sesuatu yang indah di sana. Ya. Itu ya. Jadi saya coba menyampaikan ini supaya terbagi kalian bisa mendapatkan sesuatu dari saya yang sedikit. Sudah ada di Kolabjar itu, saya punya tugas untuk kelompok ini. Terkait dengan wawasan kebangsaan yang kalian ketahui. Tadi sudah ada apa? Astagatra, apalagi? Trigatra, apalagi? Pancagatra. Jadi kalau Pancagatra itu terdiri dari apa? Ideologi. Seperti apa yang Anda ketahui tentang ideologi, politik, dan lain-lain. Ya, ideologi satu-satu dulu. Supaya apa yang Anda ketahui tentang ideologi? Saya Miftah, Pak. Miftah, silakan Miftah. Ideologi itu menurut saya, kalau Indonesia ideologinya Pancasila, yaitu sebagai pandangan hidup. Pandangannya Indonesia begitu, pandangan hidupnya. Iya. Jadi harus tahu juga politik. Kalau pegawai negeri kan mesti harus tahu juga politik. Kenapa tidak? Tapi tidak harus apa? Harus apa? Berpolitik praktis. Ya, harus berpolitik praktis. Tidak boleh, harus netral ya. Tidak boleh harus ngikut sini, ngikut sana. Nggak boleh. Harus netral. Apalagi? Ekonomi. Ya, ekonomi. Seperti apa yang kalian ketahui tentang Indonesia punya ekonomi saat ini? Seperti apa? Lagi merosot atau sudah di atas ambang? Lagi merosot. Merosot sekali, Pak. Iya, merosot karena sekali. Pandemi. Tidak hanya karena pandemi, tetapi karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab terkait dengan uang negara. Ya, Pak. Tidak juga negara. Tidak juga kalian. Tidak juga kalian karena kalian belum bisa pegang uang negara. Tapi kalau kalian sudah pegang uang negara, nanti kalian akan rasakan ketika uang itu adalah pengaruh yang sangat berat. Apalagi kalau dipegang jadi bendahara, innalillahi wa inna ilaihi. Ya, kalian ketawakan saya karena belum. Kalau sudah nanti. Apalagi yang pegang, kalau di sekolah pegang dana bos, dana bos bukan Anda punya duit, tapi dana bos pedana. Bos yang pegang duit. Siapa dia? Kepala sekolah. Yang bendahara saja yang tahu. Kalau kalian tidak usah sekali tahu. Dana bos kalau di sekolah. Kalau di instansi apa? Dana apa? Di kelurahan ada dana desa. Dana desa. ADD. Ya, ADD. Itu juga parah itu. Luar biasa. Bansos itu kadang-kadang ada yang terima, ada yang tidak terima. Ya, itu sekarang ekonominya kita seperti itu dalam situasi dan kondisi yang belum kondusif. Setelah itu apa lagi? Sosial budaya. Sosial budaya, apa yang bisa dikembangkan budayanya di Ampana? Kalian baru orang Ampana atau orang Ampana yang lama? Apa kira-kira budaya di sana yang bisa dikembangkan? Cuma Togian itu saja. Di Ampana cuma Togian yang terkenal di dunia ya. Pariwisata. Pariwisatanya kenal di dunia itu. Jadi budayanya apa? Yang paling khas di Ampana apa? Masa kalian orang Ampana sudah tidak tahu lagi itu apa ciri khas Ampana?
Apa? Ya, berat. Kalau menurut saya Pak, nama saya Supriyanto. Kalau bicara Duh, kenapa bisa mati lampu? Aduh, otaknya.